Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Zani Adawiyah dengan NIM 2401625. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi wawancara dari mata kuliah Keterampilan Berbicara, dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, pendapat, atau keterangan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka dan bisa dilakukan melalui telepon atau media lainnya. Yang kedua ada jenis-jenis wawancara. Di dalam jenis-jenis wawancara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuannya, yang di dalamnya ada wawancara informasi, bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Yang kedua, wawancara konseling, digunakan dalam bidang psikologi atau pendidikan untuk memahami masalah individu. Yang ketiga, wawancara penelitian, digunakan dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, wawancara kerja untuk menilai kelayakan calon karyawan. Yang kedua, berdasarkan jumlah, yang di dalamnya ada partisipan wawancara individual, hanya melibatkan satu pewawancara dan satu narasumber. Dan yang terakhir, wawancara kelompok atau panel, dilakukan oleh beberapa pewawancara kepada satu narasumber atau sebaliknya. Ketiga, ada berdasarkan struktur pertanyaan, yang di dalamnya ada wawancara terstruktur. Pewawancara menggunakan daftar pertanyaan tetap dan sistematis. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan tapi tetap fleksibel. Dan yang terakhir, wawancara tidak terstruktur. Wawancara bebas menggali informasi tanpa panduan pertanyaan yang tetap. Dan yang terakhir, berdasarkan cara pelaksanaannya, yang di dalamnya ada wawancara tatap muka atau face to face, dilakukan secara langsung. Dan yang kedua, wawancara telepon menggunakan panggilan suara. Dan yang terakhir, wawancara online melalui video call atau aplikasi chat. Yang ketiga, ada jenis pertanyaan dalam wawancara, yang di dalamnya itu ada pertanyaan terbuka, memberikan kebebasan bagi narasumber menjawab secara panjang dan luas. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang sistem pendidikan saat ini? Yang kedua, pertanyaan tertutup, jawabannya singkat, biasanya ya atau tidak. Contohnya, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan ini sebelumnya? Yang ketiga itu pertanyaan klarifikasi, untuk memperjelas jawaban yang kurang jelas. Contoh, apa maksud Anda dengan kurang efektif? Dan yang terakhir, pertanyaan probing atau penggalian, untuk menggali lebih dalam dari jawaban sebelumnya. Contohnya, bisa Anda jelaskan lebih lanjut mengapa Anda merasa seperti ini? Yang keempat, ada lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara atau pedoman wawancara adalah alat bantu yang digunakan untuk memandu proses wawancara agar berjalan terstruktur dan efektif. Dokumen ini biasanya berisi daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan tujuan wawancara, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Komponen umum dalam lembaran bimbingan wawancara ini, yang pertama ada identitas narasumber yang berisi nama, jabatan, kontak informasi, latar belakang pendidikan. Yang kedua, tujuan wawancara, yang di dalamnya ada penjelasan singkat mengenai alasan dan tujuan dilakukan wawancara. Yang ketiga, daftar pertanyaan. Pertanyaan disusun secara sistematis, mulai dari pertanyaan umum hingga spesifik, sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir, catatan tambahan, ruang untuk mencatat observasi, tanggapan spontan, atau informasi tambahan yang muncul selama wawancara. Dan yang kelima itu ada praktik wawancara. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, persiapan, yang isinya menentukan tujuan dan topik wawancara, memilih narasumber yang sesuai, menyusun pertanyaan berdasarkan tujuan. Yang kedua, pelaksanaan, membangun suasana nyaman, mengajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas, mendengarkan secara aktif dan mencatat. Yang ketiga, penutupan, mengucapkan terima kasih dan menanyakan izin jika ingin menggunakan data hasil wawancara. Dan yang terakhir, evaluasi, menyusun laporan atau rangkuman wawancara, serta menganalisis informasi yang diperoleh. Itulah presentasi dari saya mengenai materi wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.